Video ini saya buat khusus untuk Pace Natalius Pigai. Dan saya mau bertanya kepada Anda. Anda itu penganut agama Katolik benaran atau agama Katolik hanya di KTP? Kalau Anda agama Katolik benaran, semestinya Anda itu paham apa pakaian pastor atau romo ketika mereka sedang melaksanakan liturgi Ekaristi atau sedang merayakan perayaan kudus. Tolong kau buatlah cuitan yang berkualitas. Jangan kau hanya asal bacot. Hanya bikin malu orang Kristen Katolik saja. Atau jangan-jangan Anda ini sedang sakit jiwa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sebelum saya berbicara banyak, mari kita simak terdahulu video berikut ini. Ya, tepuk tangan yang sangat meriah. Yang sangat kami hormati Bapak Presiden dan juga yang sangat kami hormati Bapak Wali Kota dan teman-teman sekalian. Sungguh ini suatu hadiah Natal yang sangat luar biasa. Ya, meskipun kehadiran Bapak Presiden pagi ini tidak dengan kata-kata tapi dengan senyumannya, dengan memberi selamat kita, itu sungguh merupakan sesuatu yang kita semua. Dan karena perjalanan ini Pak Presiden dan Pak Wali memang singkat, demikianlah kita berterima kasih untuk pertama Bapak Presiden kita masuk ke acara kita ini. Terima kasih. Demikian dari Bapak Presiden, silahkan kita lanjutkan untuk akhir dari ibadah kita. Tuhan memberkati. Amin. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Saya melihat tadi Bapak Ibu semuanya senang dan bahagia, damai menyambut Natal tahun ini, dan mari bersama-sama kita terus. Kali ini saya mau menanggapi cuitan dari Pace Natalius Pigai di akun Twitternya ini. Dia mengatakan bahwa sebagai orang Katolik, saya mengecam Presiden Jokowi datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di altar kudus. Bagaimanapun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk gereja saat misa, kecuali jika di halaman gereja. Anda bukan Tuhan Allah. Ini rumah Allah yang kudus. Luar biasa sekali cuitan dari Pace Natalius Pigai ini. Dan pada kesempatan ini, saya mau bertanya kepada Pace Natalius Pigai ini. Apakah ada undang-undang dalam hukum kanonik atau dalam hukum gereja yang melarang seseorang yang beragama lain ketika masuk ke dalam gereja Katolik dan dilarang untuk berdiri di depan mimbar sabda? Tolong kau bedakan baik-baik, mana itu mimbar sabda dan mana itu altar kudus. Jangan kau asal bacot, bikin malu orang Katolik saja. Karena bacotan Anda ini sama sekali tidak berkualitas. Bacotan atas dasar kebencian,
atas dasar sakit hati. Anda kalau mau jadi orang Katolik yang benar-benar mau mengikuti ajaran Yesus Kristus, jangan hanya belajar agama setengah-setengah. Hukum tertinggi dalam ajaran orang Kristen Katolik itu adalah cinta kasih. Saya ulangi lagi, cinta kasih, biar kau paham. Orang Katolik tidak diajarkan untuk menebarkan kebencian, tidak diajarkan untuk saling fitnah dan menyebarkan berita bohong. Dan poin berikutnya, saya mau tanya kepada Anda, apakah penglihatan Anda ini masih berfungsi dengan normal atau tidak? Kalau masih berfungsi dengan normal, semestinya Anda bisa lihat baik-baik. Apakah para pastor atau romo yang berdiri mendampingi Presiden Jokowi ada yang mengenakan kasula? Tolong Anda harus membedakan ini. Mana jubah, mana yang namanya kastola, dan mana yang namanya kasula. Jangan sampai Anda mengaku sebagai seorang Kristen Katolik, tetapi jenis-jenis pakaian yang dikenakan oleh seorang romo atau pastor malah Anda buta alias tidak tahu. Sehingga kau asal bacot semanis udelmu saja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau katakan bahwa bacotan dari Pace Natalius Pigai ini adalah bacotan yang penuh sampah, bacotan yang omong kosong, bacotan karena rasa sakit hati. Ini murni adalah sebuah fitnahan kepada Presiden Jokowi. Dia sendiri saja tidak bisa membedakan mana itu mimbar sabda dan mana itu altar kudus. Jadi, saya mau klarifikasi bahwa tempat di mana Presiden Jokowi berdiri di dalam video tadi adalah mimbar sabda, bukan altar kudus, seperti bacotan dari Pace Natalius Pigai ini. Dan berikutnya lagi, saya mau katakan bahwa suasana saat Jokowi berkunjung ke dalam gereja itu, perayaan Ekaristi Kudusnya sudah selesai, atau perayaan misanya sudah selesai. Hal ini dapat dibuktikan di mana para pastor atau para romo tidak ada yang mengenakan atau memakai kasula. Dan kita bisa saksikan itu secara bersama-sama. Cuma bacotan dari Natalius Pigai ini memang benar-benar murni. Dia lagi sakit jiwa. Dan saya mau bertanya kepada Pace Natalius Pigai ini, bagaimana tanggapan Anda terkait Yohanes Anies Rashid Baswedan itu? Si manusia murtad itu. Apakah dia hanya berdiri di halaman gereja saat dia berkunjung ke gereja? Atau dia masuk ke dalam gereja? Atau si Rocky Gerung yang beragama Kristen Katolik juga, tetapi memberikan ceramah di masjid beberapa waktu yang lalu itu? Apakah Anda juga berkoar-koar? Atau Anda malah diam melempem? Jangan Anda mengkritik seseorang karena atas dasar sakit hati, atas dasar sakit jiwa, dan atas dasar rasa cemburu. Buka wawasan Anda. Gunakan nalar Anda untuk berpikir dan beropini ke hal-hal yang waras. Jangan kau hanya asal bacot untuk mencari sensasi semata. Cuitan Anda ini jelas bahwa Anda sedang sakit hati. Anda sedang sakit jiwa ketika melihat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo disambut meriah dan disambut penuh sukacita oleh orang-orang Kristen Katolik di dalam gereja itu. Kalau Anda iri, katakan terus terang, bos. Jangan Anda memfitnah dan membuat cuitan yang tidak berbobot. Semoga Anda bisa paham ya. Akhir kata, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai kekatolikan dari Pace Natalius Pigai ini hanya Katolik secara KTP. Dan saya yakin manusia ini pasti jarang ke gereja untuk berdoa atau untuk sembahyang. Sehingga bacotannya dia benar-benar menampar mukanya sendiri. Ingat, orang Katolik tidak ada yang menjadi orang Katolik abal-abal seperti Anda.
Jadilah orang Katolik yang benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.